dengan NIM 2488201093 dari kelas 1C Farmasi. Saya akan membacakan resume tentang biologi sel. Yang pertama adalah teori sel. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas serta aktivitas reproduksi fotosintesis dan metabolisme dilakukan oleh sel. Sel merupakan unit atau satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel sebagai satuan struktural yaitu sel menyusun struktur tubuh organisme. Sel sebagai satuan fungsional yaitu suatu sel dapat melakukan fungsi fisiologisnya sendiri dan mendukung fungsi fisiologis organisme. Perkembangan teori sel. Yang pertama, Aristoteles, Paracelsus. Hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap makhluk hidup. Yang kedua, Robert Hooke. Ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel. Yang terakhir, Waldeyer, penemuan kromosom. Selanjutnya, fungsi sel, yaitu mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bentuk sel yang pertama, uniseluler, multiseluler, ada batang atau basil, bulat atau kokus, dan memiliki badan buah yang terdapat pada mushroom. Selanjutnya ada ukuran sel. Yang pertama, ukurannya sangat kecil, diperlukan mikroskop monokular, binokular, elektron atau interferometri dengan perbesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Selanjutnya ada klasifikasi sel. Yang pertama, sel eukariotik. Sel yang memiliki membran inti terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Multi dan uniseluler bersifat aerob. Yang kedua ada sel prokariotik. Kromosom tidak mengandung histon, tidak memiliki membran inti, struktur DNA melingkar, sistem respirasi secara difusi. Selanjutnya sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tebal, memiliki kloroplas, vakuola, sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru. Selanjutnya sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas, terdapat nukleolus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom. Sitokinesis dengan invaginasi totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Yang terakhir ada sel bakteri. Membran sel inti sel sitoplasma mengandung granula, spora, vakuola, dan massa pembentukan inti, ribosom, lisosom, granula, polimetra, hidroksi, asam nukleat, mitokondria, spora atau endospora. Badan penyusun sel yang pertama ada air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral, termasuk juga makronutrien dan mikronutrien. Yang terakhir ada bahan terdapat pada konsentrasi sol dan gel yang berkaitan dengan gerakan Brown. Materi yang kedua ada inti sel. Yang pertama struktur sel. Inti sel, terdapat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Pusat reaksi atau kontrol sebagai fungsi dan kerja sel. Bagian inti sel ada nukleolus. Nukleolus menempel pada nukleus, berfungsi pada sintesis RNA. Yang kedua protoplasma. Sitoplasma granula. Sifat fisiologisnya ada iribilitas, konduktivitas, absorpsi, dan asimilasi, ekresi, serta sekresi. Yang ketiga vakuola, berisi cairan. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola. Fungsi vakuola menjaga sel dalam status Tusgor dengan mengakumulasi substansi dan penyimpanan sel. Yang keempat mitokondria, berfungsi sebagai sintesis ATP dan tempat awal sintesis urea, bentuk bulat memanjang. Yang kelima ribosom, mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat kromatin pada inti sel, tempat sintesis protein. Yang keenam mesosom, terdapat Re pada sel jamur, berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelaan sel. Yang ketujuh retikulum endoplasma,
menghasilkan protein seperti protein pada badan Golgi, lisosom, dan vakuola, ditemukan pada otot rangka. Yang kedelapan ada badan Golgi. Fungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar, pengatur aktivitas membran sel. Yang kesembilan ada lisosom, berfungsi sebagai sekresi enzim dan fusi dengan fagosom. 10. Kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Jika ada salah penyampaian kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.